Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Silakan Pak Agus, tafadhal. Baik, terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita bicara tentang tafakur ya. Tafakur yang di dalam Al-Quran nanti akan kita lihat ayat-ayatnya begitu banyak, mendorong kita dan memerintahkan bahkan pada kita untuk senantiasa bertafakur. Untuk apa? Arahnya jelas adalah ketauhidan tadi, jalan keilmuan untuk menuju kepada Allah. Saya coba share dulu materinya. Ya, ini adalah salah satu judul buku saya, tetapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini tidak persis seperti buku itu, tetapi lebih bersifat poin-poin dan kemudian ada hal-hal mendasar yang perlu saya elaborasi lebih lanjut. Jadi tema atau topik yang lebih spesifiknya adalah tafakur menapaki jalan keilmuan menuju Tuhan. Karena ternyata untuk menuju Tuhan itu Al-Quran memang mendorong kita menapaki jalan keilmuan, tidak bisa tidak. Orang semakin berilmu, kata Al-Quran, itu semakin mengenal Tuhannya. Dan semakin tidak berilmu, dia semakin tidak mengenali Tuhannya. Tariknya itu kaitannya dengan tafakur, keilmuan itu. Orang-orang yang berpikirlah yang akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari ilmu yang terus sedang berlangsung. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perintah bertafakur di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Nanti seluruh ayat-ayat yang terkait dengan tafakur itu akan saya tampilkan ya, supaya kita bisa mendapat nuansanya. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan bertafakur itu apa? Saya selalu menyampaikan bahwa ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran seringkali definisinya itu memang harus kita kembalikan kepada Al-Quran Al-Karim, bukan didefinisikan keluar dari Al-Quran atau dari luar Al-Quran. Banyak hal terkait dengan itu, tentang takdir misalnya, yang kadang kalau didefinisikan oleh orang luar sebagai deterministik gitu ya, kondisi yang serba ditentukan, ya itu nggak cocok. Indeterministik juga nggak cocok. Jadi memang kita harus kembali definisinya itu merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Nah, itu akan kita dapatkan pemahaman komprehensifnya, holistiknya, ketika kita mengambil semakin banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tema itu. Nah, terkait dengan perintah bertafakur, ini Allah bicara dalam belasan ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satunya adalah tadi yang dibacakan atau disinggung oleh Pak Dahrial di dalam surat Ali Imran 190-191, di mana ayat ini menjadi ayat yang sangat fenomenal karena Rasulullah itu sampai menangis. Bahkan dikabarkan panjang menangisnya semalaman karena ayat itu turun di malam hari, tetapi sampai subuh Rasulullah masih menangis, menerima atau menghayati ayat yang diturunkan itu. Digambarkan dalam sejarah sampai saat azan subuh, Bilal sudah menyelesaikan azan subuhnya, Nabi belum juga masuk ke masjid, padahal rumah beliau bersebelahan dengan Masjid Nabawi itu. Sampai disusul oleh Bilal, khawatir kalau ada apa-apa dengan Nabi. Tetapi setelah Bilal mengetuk pintu, dibukakan pintu, Bilal melihat Nabi sedang menangis, berurai air mata, bahkan matanya sembab, menampakkan atau menunjukkan bahwa beliau menangis cukup panjang. Nah, ketika ditanyakan apa yang terjadi pada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan baru menerima wahyu. Nah, menariknya wahyu itu
nanti kalau kita baca itu bukan wahyu yang menegur Rasulullah atau wahyu yang mengancam sehingga membuat takut beliau atau membuat sedih dan sebagainya, tetapi wahyu ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya termasuk terkait dengan tafakur ini. Dalam kajian ini saya akan memulai dengan ayat tafakur ini dan nanti akan mengakhiri kesimpulannya dengan juga ayat tafakur setelah kita mengelaborasi, mencoba memahami komprehensif dengan ayat-ayat yang lain. Nah, ayat ini berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina Allah yamudan ma'ala junubihim fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Ayat ini sebetulnya sudah sangat kita kenal, tetapi setiap kita membaca itu selalu mendapatkan nuansa yang baru karena kedalaman ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran, terdapat hikmah bagi orang-orang yang berakal. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, tetap ingat Allah, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, hingga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengambil bagian yang sedang ingin kita kaji secara fokus. Ya. Ada poin yang penting di sini terkait dengan kajian kita. Yang pertama adalah orang yang berakal. Ya, ada tanda-tanda tentang kekuasaan Allah, tentang eksistensi Allah, tentang segala yang terkait dengan ketauhidan itu pada orang-orang yang berakal. Siapa dia? Nah, ada dua ciri khas yang penting pada orang yang disebut berakal atau ulul albab itu. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallah. Orang itu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat. Kata yadhkurunallah, dzakara itu diterjemahkan sebagai mengingat. Proses memori yang tidak membutuhkan proses panjang terkait dengan logika, rasionalitas, analisa, dan sebagainya. Tidak. Mengingat itu adalah proses memori, imajinasi yang kaitannya dengan emosi. Ya, jadi poin yang pertama adalah orang yang senantiasa merasakan kehadiran Allah secara emosional di dalam segala aktivitasnya yang digambarkan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam kesadarannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia bertafakur. Ya, ini yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini. Dan dia bertafakur. Tafakur itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai kemudian dia berkata, ya, dan seterusnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini menjadi ayat yang sangat penting, menjadi simpul yang penting tentang perintah untuk melakukan tafakur. Memang harus dikombinasikan secara simultan dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah, itulah yang digambarkan sebagai atau disimbolkan sebagai seorang ulul albab, orang yang disebut berakal itu. Ini dijadikan simbol bahkan ikon di dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ayat ini digambarkan terkait dengan realitas jagat raya.
penciptaan langit, bumi, dan segala peristiwa yang digambarkan pergantian siang dan malam hari. Itu artinya ya perjalanan waktu, di mana di dalam perjalanan waktu itu terjadi peristiwa yang terus secara kontinu, selama miliaran tahun ini. Jadi ayat ini menggambarkan totalitas realitas, baik secara material, secara waktu, secara energial, ya, secara ruang, itu digambarkan oleh ayat ini, hanya bisa dipelajari atau memberikan tanda-tanda kepada orang yang berakal, yaitu orang yang melakukan dua hal: menghadirkan Allah dalam kesadarannya, dan dia bertafakur terhadap segala realitas itu. Ujungnya nanti akan ketemu dengan Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia semua ini. Maha suci Engkau, maha hebat Engkau, maha dahsyat Engkau, tidak ada kekurangan, maha sempurna Engkau, ya. Itu makna dari subhanallah. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan sebuah proses spiritualitas yang paripurna yang digambarkan oleh Al-Quran. Berapa banyak perintah bertafakur itu dikutip atau didorongkan atau dimotivasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita lihat di ayat tadi itu, Ali Imran 190-191, ya, di dalam Quran digital, kita bisa melacaknya. Ini di atas ini adalah potongan ayatnya, ya, yang kemudian ada bagian yang diaktifkan, diklik, ya, kalau Bapak Ibu punya software aplikasi Quran digital, maka di sini ada wayatafakkarun. Itu diklik, ya, maka akan muncul penjelasan terhadap kata ini. Terdiri dari wa, itu kata sambung, dan yatafakkaru, ini kata kerja yang hijau ini. Kemudian waw dan nun ini adalah kata ganti orang jamak yang menggambarkan orang yang berpikir itu jumlahnya jamak. Maka di bawah ini digambarkan dan orang-orang yang mengingat. Ini ada kesalahan di situ, karena mengingat ini sebetulnya yang yadhkurunallah itu mengingat. Tapi kalau tafakur nanti kita lihat, ya, pada penjelasan berikutnya, maknanya adalah berpikir. Jadi ini makna wayatafakkaruna, dan orang-orang yang senantiasa berpikir. Karena kata yatafakkarun, ya, yatafakkarun ini adalah berakar kata dari fakaro. Fakaro itu berpikir, kemudian membentuk. Jadi di dalam bahasa Arab banyak bentukan-bentukan kata, ya. Sorof itu adalah bentukan kata, baik bergantung tensisnya, jadi kemarin, hari ini, atau future tense, atau terkait dengan jumlah orang, itu mengalami perubahan bentukan kata kerja. Kata lampaunya, ya, dalam kata baku turunannya adalah tafakkaro. Tafakkaro adalah berpikir. Nah, kalimat sekarangnya atau senantiasa, ya, tafakkaru, itu senantiasa berpikir. Dulu berpikir, sekarang berpikir, ke masa depan berpikir, maka menggunakan yatafakkaru. Nah, ayat di atas ini menggunakan yatafakkaru. Artinya, orang yang digambarkan di dalam ayat ini adalah orang yang bukan hanya berpikir sekali saja, tetapi senantiasa berpikir. Karena itu ada tasdid itu untuk menegaskan terjadi berulang-ulang, senantiasa. Dulu iya, sekarang iya, nanti iya, dan berulang-ulang dilakukan. Itulah makna dari yatafakkaru. Dan ini kalau kemudian dibendakan menjadi tafakkur, ya, di bawah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu ayat yang digambarkan atau yang berisi tentang perintah dorongan untuk senantiasa berpikir. Ulul albab adalah orang yang senantiasa ingat Allah dan senantiasa bertafakur tentang segala macam realitas ini. Di dalam Al-Quran, kata fakaro ini terkait dengan berpikir ini ditemukan ada 18 kali. Ya, jadi kalau kita lihat pada halaman berikutnya, ini masih ayat yang sama.
Fakaro, dia telah memikirkan ya dalam bentuk lampau. Kemudian tatafakkarun, kamu atau kalian berpikir. Ini juga tatafakkarun, kamu memikirkan. Nah, ini yang tadi ada kesalahan tadi. Dan orang-orang yang berpikir, wa yatafakkarun dalam ayat tadi itu. Semua arti tentang tafakkur itu adalah kamu berpikir, mereka berpikir, mereka berpikir, dan seterusnya. Itu adalah makna dari fakaro atau tafakkaro, yatafakkaru. Berpikir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada 18 ayat yang menceritakan atau mendorong kita supaya berpikir di dalam memahami realitas ini. Oke, sehingga sangat menarik bahwa ini memang layak lantas diangkat sebagai sebuah tema di mana kita harus memahaminya secara komprehensif. Bapak dan Ibu sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan berpikir itu? Berpikir adalah proses kecerdasan untuk memahami realitas. Jadi berpikir adalah proses. Ini karena kata kerja fakaro itu proses yang melibatkan kecerdasan untuk memahami realitas. Orang yang pandai berpikir maka dia akan memahami realitas dengan lebih baik dibandingkan orang yang tidak menguasai ilmu tentang berpikir, yaitu sampai menjadi ilmu tersendiri. Filsafat misalnya adalah ilmu yang mengajarkan tentang tata cara berpikir, bagaimana tentang silogisme atau tentang logika, cara kerja atau cara berlogika yang baik, bagaimana cara berpikir secara rasional, bagaimana cara melakukan analisa-analisa secara saintifik, bagaimana bisa mendapatkan bukti-bukti empirik yang kemudian valid sesuai dengan realitas yang ada. Jadi berpikir adalah proses kecerdasan untuk memahami realitas. Fungsi kemanusiaan seseorang itu diukur dari kualitas berpikirnya. Jadi kalau kualitasnya rendah, ya fungsi kemanusiaannya sebagai makhluk yang berakal itu menjadi ikut turun, jadi ikut rendah. Tapi sebaliknya kalau sangat cerdas dia, kualitas berpikirnya sangat bagus, maka dia mendapatkan apresiasi baik di mata manusia maupun di mata Allah. Sehingga di dalam Al-Quran digambarkan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, manusia itu disebut sebagai binatang yang berpikir. Ya, jadi ini menggambarkan secara filosofis bahwa nggak ada bedanya nih manusia dengan binatang kalau kemudian manusia ini tidak menggunakan akal kecerdasannya, akal pikirannya untuk membedakan dia terhadap binatang itu. Sehingga di dalam Al-Quran pun itu digambarkan orang-orang yang tidak menggunakan penglihatannya, fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, dan hatinya untuk memahami, yaitu menggambarkan proses akal budi, maka digambarkan dia itu bagaikan kal an'am, seperti binatang ternak, atau bahkan lebih buruk lagi dari itu. Ya, sehingga di dalam pepatah Arab pun itu digambarkan al-insan al-hayawan natik, manusia itu sesungguhnya adalah hewan yang berpikir. Dan ini kemudian dikenal luas di dunia filsafat, bahwa manusia itu seperti memang ya mungkin klasifikasinya masuk binatang, tetapi yang membedakannya adalah dia memiliki kecerdasan akal budi yang membedakan dia dengan binatang. Ya, jadi tentang berpikir. Nah, berpikir itu adalah bagian dari fungsi jiwa kita. Substansi seorang manusia itu berada pada jiwanya. Kita sudah pernah membahas cukup panjang terkait dengan eksistensi manusia yang terdiri dari badan fisik, kemudian badan halus yaitu jiwa, dan kemudian roh yang menghidupkan, menjadi energi kehidupan atau potensi kehidupan itu. Nah, badan itu hanya wadah,
Roh itu adalah potensi yang memfungsikan dan menghidupkan. Nah, jiwa itulah substansi kemanusiaan seseorang. Kalau jiwa seseorang itu mengalami gangguan, maka kualitas kemanusiaannya akan turun. Sebaliknya, kalau jiwanya itu mengalami peningkatan kualitas, maka fungsi kemanusiaannya juga akan meningkat. Jadi substansi seorang manusia berada pada jiwanya, dan oleh Al-Quran juga digambarkan yang bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah sang jiwa itu. Bukan rohnya, karena roh itu cuma potensi kehidupan. Tetapi yang menjadikan hidup itu baik atau buruk adalah jiwa, bukan roh. Roh itu potensi saja. Potensi mendengar itu di roh, tetapi yang menjadikan mendengar yang baik dan mendengar yang buruk itu adalah pada jiwa. Kehendak itu adalah potensi rohiyah, tetapi yang kemudian menjadikan berkehendak baik atau buruk itu adalah jiwanya, dan seterusnya. Ya, jadi kita sudah membahas tentang itu. Bahwa substansi seorang manusia berada pada jiwanya. Sedangkan fungsi utama dari jiwa itu berada pada akalnya. Jadi jiwa mewakili substansi kemanusiaan. Dan kemudian kita bisa melihat kualitas jiwa yang baik atau yang tinggi itu adalah ketika fungsi akalnya juga tinggi. Sehingga ini menjadi poin yang sangat penting nanti kaitannya dengan agama. Ya. Akal memiliki dua dimensi kecerdasan, yaitu dimensi emosional yang disebut sebagai emosional, di dalam psikologi modern disebut sebagai emotional quotient, dan kecerdasan rasional yang disebut sebagai intellectual quotient. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberikan peta pemahamannya supaya kita berada dalam platform yang sama terkait dengan apa yang sedang kita bahas, karena ini agak filosofis terkait dengan berpikir, tafakur, proses berpikir yang nanti ini memang kaitannya dengan bagaimana kita mempersepsi dan memahami agama ini. Yang digambarkan Prof. Hamid tadi bisa akan mengalami proses perkembangan, ya, pengembangan yang berbeda terkait dengan perkembangan keilmuan dan perkembangan peradaban, maupun sains, maupun bahkan filsafat dan segala macam, itu akan berbeda-beda pada zaman yang berbeda seiring dengan manusia telah menemukan realitas-realitas baru, bukti-bukti baru terkait dengan realitas itu sendiri. Nah, itulah yang harus kita gunakan untuk memahami agama ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan berpikir sudah menjadi clear, ini adalah proses kecerdasan memahami realitas, dan kemudian ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan rasional. Nah, yang kemudian menarik ketika kita kaitkan dengan agama. Agama ini, bolehkah kita berpikir di dalam beragama? Itu kan jadi perdebatan panjang. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Tadi juga disinggung oleh Pak Dahrial, agama ini kan dogma. Iya, memang agama ini dogma. Semua agama adalah dogma, termasuk Al-Quran atau Islam. Ya. Islam adalah agama wahyu. Wahyu itu berarti dogma. Sebagai agama wahyu, Islam mengajarkan dogma. Misalnya, Tuhan itu satu. Apakah itu dogma? Iya. Ada malaikat sebagai pembantu Tuhan dalam atau kaitannya dengan berjalannya seluruh mekanisme jagat raya dan jiwa di dalamnya. Dogma, iya. Ada surga, ada neraka, semua itu adalah dogma. Termasuk kemudian ada seorang nabi, rasul. Siapa yang menentukan seseorang itu menjadi nabi, menjadi rasul? Yaitu adalah dogma. Karena agama Islam adalah agama wahyu. Berasal dari dogma yang diturunkan oleh Allah. Tetapi menariknya, berbeda dengan agama yang lain, dogma di dalam Islam ini menyuruh untuk berpikir. Nah, itu yang menjadikan kemudian berbeda.
dogma yang memerintahkan umatnya untuk berpikir. Jadi, kenapa kita harus berpikir di dalam Islam? Karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh agama ini. Bahkan menjadi prasyarat beragama. Syarat pertama beragama Islam adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Ini dogma, iya. Bahwa beragama harus akil balik, dogma. Tetapi menariknya, dan itu bertaburan dalam banyak ayat, salah satu dogmanya dan sangat mendasar, ya, suruh berakal, dan di mana berakal itu memiliki dua dimensi yang tadi saya jelaskan di bagian sebelumnya, kecerdasan memahami realitas secara emosional dan secara intelektual. Nah, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran yang dogmatis itu, yang tidak berakal dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjalani agama ini. Jadi ini sangat menarik dogma agama Islam ini. Yang kehilangan akal dibebaskan dari kewajiban beragama, baik karena belum mencukupi akalnya, belum akil balik, belum sampai akalnya, itu dibebaskan dari konsekuensi agama ini. Atau sudah akil balik, tetapi mengalami gangguan kejiwaan, terganggu akalnya, terganggu kemampuan berpikirnya, baik secara emosional, yang melonjak-lonjak, meledak-ledak, tidak terkontrol secara emosional misalnya, mungkin karena gangguan ya kejiwaan, bisa dari sisi psikologisnya, bisa dari sisi kerusakan di struktur otaknya, susunan sarafnya misalnya, atau memang ketidakmampuan, tidak menguasai ilmu tentang berpikir, tidak logis cara berpikirnya karena tidak pernah diajari cara berpikir yang baik, tidak rasional, ya, tidak memiliki kemampuan analisa yang bagus, tidak didukung oleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat empirik, dan seterusnya. Itu ada di wilayah akal, di wilayah berpikir, dan di wilayah pendekatan atau kecerdasan emosinya. Yang kehilangan akal dibebaskan dari kewajiban beragama. Jadi luar biasa kita mendapatkan fakta yang menarik terkait dengan agama kita yang disebut sebagai dogma. Kadang-kadang orang berhenti pada, ya agama itu kan dogma, nggak usah dipikirkan. Nah, di situ salahnya. Karena dia tidak melanjutkan pada isi dogma itu. Bahwa dogma di dalam Islam diperintahkan untuk berpikir. Sehingga ini terjadi proses, ya, yang berputar di situ. Al-Quran mengajarkan dogma, dogmanya mengajarkan salah satunya untuk berpikir. Apa saja yang perlu difikirkan? Wah, segala macam. Tentang Allah pun disuruh berpikir. Sehingga memunculkan ilmu kalam atau ilmu teologi di dalam ilmu modern, ya, secara umum, bukan hanya Islam. Teologi, filsafat ketuhanan, atau tasawuf. Tasawuf adalah ilmu filsafat yang mengajarkan tentang cara-cara untuk memikirkan Tuhan dan kemudian sampai menuju pada amal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang digambarkan sebagai syariat. Syariat itu cuma belajar tata caranya, hakikat mulai memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Tarikat itu membiasakan dalam amalan supaya memunculkan skill dan memunculkan penghayatan, maka ujungnya, puncaknya adalah ma'rifatullah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu diperintahkan oleh Al-Quran, didogmakan untuk berpikir, dan kemudian berpikir salah satunya tentang Allah itu secara keilmuan. Sehingga keyakinan, keimanan di dalam Islam itu bukan keimanan buta, keyakinan buta, kepercayaan buta, atau taklid buta, bukan. Tetapi adalah proses berpikir
proses menggunakan akal sehat yang memunculkan keyakinan dan kemudian memunculkan bukti-bukti di lapangan sampai mendapatkan keyakinan. Nah, kalau proses ini yang kita lalui, maka akan kokoh sekali cara beragama seseorang itu. Yang kata Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, karena sudah clear, sudah ditabayuni, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, yang benar dengan yang buruk, yang jalan lurus dengan jalan yang bengkok, yang manfaat dengan yang madharat dan sebagainya, itu sudah clear. Itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka kita semakin melihat benang merahnya ya, betapa kokohnya agama ini ketika kita menjalani dogma yang diajarkan Al-Quran, tetapi melalui jalan berpikir, jalan keilmuan untuk menuju kepada Allah. Nah, sehingga muncul ungkapan, meskipun ini kontroversial, ya, muncul dalam hadis, waladina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal. Nah, penggunaan akal ini sendiri di dalam umat Islam itu kan dianggap kontroversial. Gampangannya separuh kira-kira dari orang Islam itu berpendapat beragama tidak boleh menggunakan akal. Dogma. Nah, dia salah, belum melanjutkan. Dogmanya itu disuruh menggunakan akal untuk menjalani, memahami, dan menjalankan agama ini. Ya, kita harus utuh memahami agama ini, jangan kemudian berhenti pada persepsi sempit itu. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Oke ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mudah-mudahan menjadi clear apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, agama dogma yang mengajarkan untuk berpikir. Berpikir adalah jalan untuk mencapai kebenaran. Karena salah dan benar hanya bisa disimpulkan secara rasional. Hanya bisa disimpulkan secara rasional dengan menggunakan kecerdasan intelektual. Rasional itulah yang mengajarkan ini salah, ini benar. Jadi kan kita mengenal nih di dalam filsafat ya, di dalam cara berpikir. Cara berpikir. Logis itu apa, rasional itu apa? Logika adalah runtut berpikir. Misalnya, contoh gampangnya, kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Itu adalah logis. Itu logis. Ya. Jadi ada logika matematika, ada logika, mungkin logika biologi itu beda dengan logika matematika. Kalau dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, logika biologi itu 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa banyak. Bapak 1 ditambah ibu 1, anaknya bisa 2, bisa 3, bisa. Tapi itu adalah logika, bergantung pada bidang apa kita berlogika. Logika politik ada logikanya. Logika ekonomi, dan seterusnya. Tetapi itulah runtut berpikir di dalam bidang tertentu. Logika agama. Nah, agak berbeda adalah rasionalitas. Rasionalitas itu berpikir dengan cara perbandingan. Saya bisa menyebut sesuatu itu tinggi dikarenakan ada perbandingannya yang lebih rendah. Maka saya bisa mengatakan ini tinggi, ini rendah. Saya bisa mengatakan ini terang karena ada gelap. Atau mengatakan gelap karena ada terang. Seseorang bisa mengatakan ini salah dan benar. Nah, itu berpikir secara rasional. Dalam logika matematika misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka itu ya logika matematika. Kemudian kalau kemudian dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, nah itu menjadi
tidak rasional. Jadi logika dan kemudian bergabung dengan rasionalitas. Salah dan benar itu adanya di rasionalitas. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan beragama, kita memang harus berpikir, bertafakur secara intelektual atau secara rasionalitas itu. Ini adil dan tidak adil. Itu hanya bisa dibedakan oleh orang yang menggunakan rasionalitasnya. Agak akan berbeda dengan, saya tadi mengenalkan, dua tipe kecerdasan. Satu kecerdasan rasional, yang kedua kecerdasan emosional. Bahagia dan derita itu dirasakannya secara emosional, tidak secara rasional. Ya, jadi apakah Anda bahagia misalnya? Bahagia. Kadang-kadang tidak rasional, tidak logis, tidak rasional, tetap aja seseorang bisa bahagia. Atau menderita, ketika tidak suka pada sesuatu, kemudian dipaksakan, kawin paksa, misalnya. Dia bisa menderita. Padahal logikanya, kalau si wanita kemudian menikah dengan, katakanlah laki-laki, yang kaya raya, orangnya baik, agamanya baik, dan sebagainya, secara logika, dia mestinya bahagia. Dan secara rasional, ya, perbandingan dengan kasus-kasus yang ada, mestinya bahagia, tetapi bisa tidak bahagia. Karena memang wilayah kecerdasannya berbeda. Bahagia dan kemudian menderita, itu dirasakan melalui kecerdasan emosional. Tetapi salah dan benar, menikah misalnya dengan orang jahat, logikanya ya salah. Nggak benar. Menikah dengan orang yang baik, yang gagah, yang kaya, yang pejabat, yang berkuasa, yang ya segala macam ukuran kemanusiaan yang baik-baik, maka logikanya, rasionalitasnya itu adalah benar. Tetapi berbeda soal bahagia dan derita. Nah, oke. Karena itu emosi mesti dituntun oleh rasionalitas terkait dengan tafakur. Jadi agama ini mengajarkan ada dua model tipe kecerdasan, kecerdasan emosional yang akan mengarahkan seseorang merasakan bahagia atau menderita, tetapi bahagia dan menderitanya itu harus rasional, harus logis, gitu ya. Sehingga dengan memadukan keduanya, yang disebut sebagai akal sehat, yang disimbolkan sebagai ulul albab, orang yang alladzina yadhkurunallah, berpikir dengan kecerdasan emosionalnya, atau menjalankan akalnya dengan kecerdasan emosionalnya, dan wa yatafakkarun, bertafakur, ulul albab. Itu akan mencapai goal yang paripurna. Dia akan merasakan kebahagiaan, tetapi dalam kebenaran. Jadi ini menjadi poin penting, kenapa di dalam Al-Quran kita harus memadukan keduanya. Dan ternyata ilmu pengetahuan psikologi modern pun menggambarkan kecerdasan spiritual itu memang perpaduan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Oke ya, jadi ini klop seperti yang digambarkan Prof. Hamid tadi, bahwa beragama itu adalah proses pembuktian, bukan proses cocokologi. Ini bukan proses cocokologi yang kadang-kadang dilontarkan, diungkapkan dengan sinisme, ya, sarkastik dari orang-orang yang ya tidak suka, gitu ya. Tetapi kita dengan kalau kita berpikir jernih, ini bukan proses cocokologi, ini adalah proses membuktikan, memahami ajaran Al-Quran sinkron dengan realitas. Karena memang ini ayat qauliyah, ayat tekstual, ayat redaksional, petunjuk di dalam Al-Quran, dan yang lainnya adalah ayat kauniyah, ayat realitas. Ini harus klop, bukan dicocok-cocokkan, tapi memang harus cocok. Kalau pemahaman kita nggak cocok antara pemahaman ayat qauliyah di dalam Al-Quran dengan pemahaman realitasnya
dalam kehidupan nggak cocok, berarti kita yang salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Sabar adalah gitu ya, diteorikan oleh Al-Quran. Terus ketika kita menjalankan pemahaman kesabaran itu di dalam realitas, ternyata tidak menghasilkan seperti yang digambarkan Al-Quran. Ya maka ada yang salah dengan pemahaman kita. Nah, kesabaran itu adalah dalam realitas kita mendapati bahwa orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang misalnya tidak tergesa-gesa, tahan uji, dan sebagainya. Kalau ini klop antara teori di Al-Quran dengan realitas, maka itulah tafsir yang harus kita pilih. Oke, ya. Jadi berpikir adalah jalan mencapai kebenaran. Kebenaran hanya bisa dicapai dengan berpikir secara logis dan rasional. Tetapi untuk bisa merasakannya nanti, itu memang pendekatannya adalah emosional. Maka proses menuju Tuhan itu harus dimulai dari tafakur dan kemudian disempurnakan, atau nanti ujungnya ketika berinteraksi dengan Allah itu adalah tazakur. Sehingga ada ungkapannya yang di sisi yang berbeda, berpikir itu tentang segala macam ciptaan yang kemudian akan menghantarkan kita berinteraksi dengan Allah lewat tazakur kita. Nah, keduanya harus digandengkan secara simultan, secara benar. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu dasar-dasar poin-poin ya platform yang perlu difahamkan dulu. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat tentang tafakur. 18 ayat yang tadi saya sampaikan, tetapi kemudian saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok ayat-ayat itu. Yang pertama adalah ayat yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu petunjuk kehidupan. Dan kita disuruh memikirkan soal itu. Yang pertama adalah dalam surat An-Nahl ayat 43-44. Isi Al-Quran itu untuk dipikirkan. Dan hanya orang-orang yang berpikir, yang punya akal, yang berpikir, yang akan bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu. Ada di dalam banyak ayat, salah satunya ada dalam surat Ali Imran ayat 7 misalnya. Penutupnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, karena di situ menggunakan akal, itu bukan hanya tafakur, tapi ada tazakurnya di sana. Ya, memang paripurnanya adalah tafakur dan tazakur. Tetapi terkait dengan tafakur, itu di-highlight tersendiri oleh Al-Quran, bahwa kita ini harus berpikir, bukan cuma merasakan dan menerima saja secara emosional, tetapi harus berpikir logis, rasional, analitik, empirik. Nah, begitu. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, jika kamu tidak mengetahui terkait dengan keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat, dan kitab-kitab yang turun lebih dahulu. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi Al-Quran ini memang untuk dibedah gitu ya, difahami, dieksplorasi dari berbagai sisinya, secara kebahasaan bagaimana, secara kesejarahan seperti apa, secara filsafat itu bagaimana, secara ya, teologinya seperti apa, tentang politik yang diajarkan, cara berpolitik, cara berekonomi, cara segala macam di dalam agama ini, di dalam Al-Quran ini, memang untuk difikirkan. Jadi salah besar kalau ada di antara kita yang kan sudahlah ikut saja, Quran itu sudah pasti benar. Ya iya, Qurannya sudah pasti benar. Begitu kita baca, kita pahami, ternyata salah.
Dikarenakan kita tidak memikirkan dengan baik. Salah dan benar itu ada di level berpikir, bukan di level emosional. Kalau kemudian keimanan itu hanya dilandasi pada sudahlah percaya saja secara emosional, maka itu sama dengan kita menyukai sesuatu, mungkin seseorang, sahabat, atau pasangan ya, secara emosional, tetapi tidak logis, tidak rasional, dan kemudian bisa keliru. Tidak boleh. Islam yang mengajarkan harus simultan antara perasaan secara emosional, kecintaan secara emosional, ya, kesukaan, kecocokan secara emosional, tapi juga harus dipikirkan. Kadang-kadang kita nggak cocok, tapi secara logis, secara rasional itu benar adanya, gitu. Ya kita harus ngikuti itu. Nah, gitu ya. Isi Al-Quran memang untuk dipikirkan. Diturunkan bagi makhluk yang berakal. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Al-Quran ini diturunkan untuk makhluk yang berakal. Di ayat yang lain digambarkan, Allah menurunkan, memberikan atau menyampaikan amanah kepada langit, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Yang menerimanya adalah manusia. Ya, ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran memang adalah petunjuk. Kalau alam semesta, benda-benda mati, ya, semua yang di luar makhluk hidup, ya dia menjalani saja yang disebut sebagai sunatullah. Ditetapkan begini, ada gravitasi, ya jalanlah gravitasi. Ditetapkan ada gaya nuklir lemah, nuklir kuat, ada ruang, ada waktu, ada materi, ada energi, dan sebagainya. Ya sudahlah, berjalan seperti hukum alam itu. Tetapi manusia diberi akal untuk memilih. Memilih yang cocok, memilih yang logis, memilih yang rasional, memilih yang gitu ya, apa saja yang salah, yang benar, dan sebagainya. Nanti pilihan itu akan membawa konsekuensi bagi kita. Kita akan mendapat apa dikarenakan pilihan itu. Nah, Allah memberikan petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran yang harus kita pikirkan. Kita pilah-pilah dan kita pilih-pilih dalam arti pemahamannya. Semua ayat Al-Quran itu penting, itu petunjuk. Tetapi pemahaman terhadap ayat-ayat itu bisa berbeda pada setiap orang dikarenakan kemampuan berpikirnya. Bukan kemampuan sekedar kemampuan emosionalnya, nanti step berikutnya itu baru kemampuan emosionalnya. Tapi di awalnya itu harus menggunakan cara berpikir secara logis, rasional, analitik, empirik, dan kemudian berada di jalur yang benar, barulah kita menjalani interaksi secara emosional. Kalau tidak, nanti bisa keliru semua. Oke, diturunkan bagi makhluk yang berakal. Nah, petunjuk di dalam Al-Quran ini luar biasa. Sangat jauh, visioner. Mulai dari abad-abad yang ya dulu ilmu pengetahuan, sains, teknologi belum berkembang sedahsyat ini, sampai ke masa depan, entah kapan Allah akan mengakhiri kehidupan dan peradaban manusia di planet bumi ini. Al-Quran diturunkan di zaman Rasulullah, di mana perkembangan sains dan teknologinya tidak seperti sekarang, sehingga bagi orang-orang di zaman itu, visi yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah itu membuat kaget-kaget mereka. Sehingga Rasulullah dianggap gila di zamannya karena mengabarkan banyak hal-hal yang sangat visioner itu. Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan? Nah, yang dikaitkan atau yang dipertanyakan, digugat itu adalah mereka ini bisa mikir enggak ya gitu. Apakah mereka lalai? Tidak memikirkan bahwa teman mereka itu tidak berpenyakit gila. Di zaman Nabi,
orang lebih suka pada hafalan, ya terutama di kaumnya. Nabi mengajarkan tulis menulis. Itu saja sudah ya sesuatu yang visioner, tetapi pada zaman itu dianggap sebagai nabi ini kok nganeh-nganehi katanya. Malah wahyu pertamanya suruh baca, suruh ya belajar dengan pena dan sebagainya. Bahwa teman mereka Muhammad itu tidak berpenyakit gila. Dia Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, lagi memberi penjelasan terkait dengan wahyu yang dibawanya itu. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, disuruh memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka. Maka kepada berita mana lagikah mereka akan beriman sesudah kepada Al-Quran. Jadi ini tantangan atau apa semacam motivasi dari Al-Quran, suruh berpikir, tidak hanya soal Nabi Muhammad yang digambarkan tidak bisa menulis, ya ummi, tetapi bisa mengumpulkan kitab Al-Quran yang sangat ajaib ya dari zaman itu, bahkan sampai sekarang terasa aja keajaiban itu sebagai mukjizat, yang nubuat-nubuatnya, yang prediksi-prediksinya luar biasa ke masa depan, bahkan menggambarkan tentang ilmu-ilmu yang sangat mutakhir, padahal di zaman Nabi misalnya tidak atau belum dikuasai ilmu astronomi tentang bintang-bintang, tentang galaksi atau gugusan bintang, tentang langit, dimensi langit yang berlapis 7, tentang tiang yang tidak terlihat yang kita kenal sebagai gravitasi sekarang, tentang partikel-partikel kuantum yang diceritakan dalam surat Al-Dzariyat. Ada gaya, ada kekuatan yang menghamburkan partikel-partikel yang halus dan sebagainya, yang itu sama sekali belum dikenal di zaman itu. Bahkan setelah generasi-generasi berikutnya, di mana surat Al-Dzariyat misalnya, ya, wadzariyati dzarwa, demi yang menerbangkan. Nah, kalau dulu oleh ilmuwan klasik dipahami sebagai debu-debu, wadzariyati dzarwa, demi kekuatan yang menerbangkan debu-debu dengan sangat kuat. Kata dzariyat itu ada kaitannya dengan zarroh. Zarroh atau zarah. Zarah itu dalam pemahaman mutakhir itu adalah partikel. Partikel zarah itu partikel subatomik, partikel yang lebih kecil atau quark, ya, sampai partikel kuantum, partikel-partikel virtual, itu masuk dalam klasifikasi zarah. Tetapi karena di zaman misalnya Ibnu Katsir, ya, di mana beliau adalah ahli tafsir yang tafsirnya banyak dipegang, banyak dirujuk oleh para ulama sekarang, orang-orang sekarang. Tetapi di zaman beliau ilmu tentang partikel, tentang subatomik, apalagi kuantum itu belum berkembang. Itu digambarkan sebagai angin yang menerbangkan debu-debu. Nah, misalnya begitu. Ya, nggak apa-apa pada zamannya. Tetapi di zaman yang terus berkembang dan kita melihat realitas kauniyah, makhluk ciptaan Allah, bahwa zarah itu mengacu kepada partikel-partikel yang semakin halus, dan sekarang levelnya sudah pada kuantum, di mana kuantum itu memiliki gaya, namanya gaya-gaya fundamental alam semesta. Ada gaya nuklir lemah yang membentuk partikel, ada gaya nuklir kuat yang membentuk inti atom, ada gaya elektromagnetik ya yang menjadi gelombang-gelombang yang kita manfaatkan dalam kehidupan modern ini. Ada gaya gravitasi yang mengikat jagat raya, benda-benda raksasa di alam semesta. Nah, akan berbeda pada zaman yang berbeda. Ayatnya tetap sama, iya. Tetapi background keilmuan yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Bukan cocokologi, tetapi memang kedalaman ilmu kita yang terus bertambah dan memahami, oh
ternyata ayat ini itu memiliki makna yang begini sesuai dengan realitas yang ada. Apakah ini membahayakan Al-Quran? Enggak. Al-Quran tetap bunyinya wadariyati darwa, demi kekuatan yang menerbangkan zarroh. Nah, zarrohnya mau diterjemahkan sebagai debu atau sebagai zarah, partikel-partikel, dengan sangat kuat. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan perkembangan tafsir ya yang terus berubah, berkembang. Itu bukan mengubah Al-Quran, tetapi memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memikirkan, bukan cuma secara emosional, bukan. Nanti ketemunya sumbu pendek kalau cuma emosional. Ya. Apakah mereka tidak memikirkan, gitu ya, informasi-informasi dari dalam Al-Quran? Nah, digambarkan lagi terkait dengan Rasulullah, ya, dengan Rasulnya, bahwa Rasulullah itu cuma menyampaikan dan memberi peringatan saja. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, supaya kamu menghadap kepada Allah saja, mengorientasikan seluruh kehidupan ini hanya kepada Allah saja. Karena dialah sesungguhnya penguasa, dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang memelihara, bahkan nanti membinasakan dan seterusnya. Itu kan arah dari pelajaran agama ini, puncaknya ada di ketauhidan itu. Supaya kamu menghadap kepada Allah. Mau berdua-dua, bertiga-tiga, kolektif, atau sendiri-sendiri. Intinya bertuhan hanya kepada Allah. Kemudian pikirkan tentang Muhammad bahwa tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia sekedar menyampaikan. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum kamu nanti terkena azab ketika tidak mengikuti sunatullah yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi di kelompok ayat-ayat yang pertama ini, ayat-ayatnya menggambarkan Fikirkan bahwa Al-Quran ini memang isi-isinya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah yang hanya pemberi peringatan itu penuh dengan kemukjizatan, penuh dengan keajaiban, petunjuk bagi kesuksesan, keselamatan kehidupan manusia di dunia wal akhirah yang akan menghantarkan kita menuju kepada Tuhan penguasa satu-satunya jagat raya. Dan kemudian ditegaskan lagi, Nabi Muhammad itu bukan malaikat, Rasul, utusan Allah. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi tantangan kepada Al-Quran, ini dalam hal ini konteksnya ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran itu. Nabinya dipersoalkan, keotentikan Al-Qurannya dipersoalkan, dan seterusnya. Ya dengan gampang saja Al-Quran menggambarkan, ya silahkan dipikirkan saja. Apa kamu tidak memikirkan? Muhammad tidak punya kepentingan apa-apa gitu terhadap, dia hanya menyampaikan saja. Dia bukan orang gila, bahkan dia juga sebaliknya bukan seorang malaikat, dia manusia biasa digambarkan di ayat yang berbeda. Katakan Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian, cuma kepadaku diturunkan wahyu yang mengajarkan bahwa Tuhan itu ya cuma satu, Tuhan sang penguasa jagat raya ini. Ketika Nabi Muhammad dipersoalkan, diragukan dan sebagainya, ya silahkan dipikirkan, kan gitu saja. Al-Quran itu dengan sangat enteng, karena memang agama ini agama yang sangat terbuka, mau dikritisi, mau didiskusikan, mau dikritik, mau di apa, silahkan dibuktikan secara terbuka, secara logis, secara rasional, secara analitik, secara empirik, silahkan. Apakah Al-Qur'annya itu otentik seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an sendiri?
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Apakah tetap terpelihara? Ya silakan. Ternyata non-muslim, ilmuwan non-muslim sendiri yang menemukan bahwa ada namanya lembaran-lembaran ya yang ditemukan oleh ilmuwan di Universitas Birmingham, menemukan lembaran Quran dari zamannya Rasulullah yang terbuat dari kulit binatang, bukan dari kertas. Karena kalau kertas itu berarti ada di fase setelah Nabi, di fase zamannya Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Tetapi di zaman Nabi itu ditulisnya adalah salah satunya di kulit binatang. Nah, ditemukan itu ada lembaran Al-Quran, tidak utuh memang seluruh kitabnya, tetapi ada lembaran yang salah satunya berisi surat Toha. Nah, ketika itu dicek, dideteksi secara metode carbon dating, menggunakan teknologi carbon dating ya, atau radiologi, diketahui usia lembaran itu adalah dari zaman Rasulullah hidup. Dan yang menarik, surat Toha yang tercantum di situ itu sama persis dengan surat Toha yang kita terima sekarang di Quran yang katanya bikinannya Khalifah Utsman itu. Bukan, Khalifah Utsman tidak membikin baru, cuma mengumpulkan dan kemudian menjadikan mushaf yang namanya mushaf Utsmani. Tapi begitu dicocokkan ternyata cocok. Jadi boleh orang meragukan Nabi Muhammad, silakan, meragukan Al-Quran, silakan, tapi semuanya akan terbukti secara ilmu pengetahuan, secara logis, secara rasional, secara empirik, semuanya akan terbukti. Maka apakah kamu tidak memikirkan gitu ya? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat Nabi gitu? Enteng saja Al-Quran, silakan gitu ya. Nabi Muhammad bukan malaikat, manusia biasa, tetapi beliau adalah Rasul yang ditugasi oleh Allah untuk itu. Ya, itu terkait dengan Al-Qur'annya, terkait dengan nabinya. Kemudian terkait dengan ajarannya. Al-Qur'an ini atau Islam ini mengajarkan agama itu sangat fungsional. Beragama ini harus memberi manfaat dan menghindari madorot. Nah, gitu. Jadi semua itu dalam pelajaran fikih, hukum, ya, fikih itu kan kaitannya dengan hukum syariat, hukum agama, itu didasarkan pada manfaat dan madorot. Orang yang menjalani agama pasti akan mendapatkan manfaat, agama Islam. Orang yang menjalani agama ini pasti akan mendapati manfaat dan akan jauh dari madorot. Kalau di dalam sebuah peristiwa, sebuah masalah itu ada manfaat dan madorot secara bersamaan, maka pertimbangannya adalah melihat seberapa besar manfaatnya, seberapa besar madorotnya. Kalau manfaatnya lebih besar, maka jalankan. Boleh dipilih untuk dijalankan. Tetapi kalau madorotnya lebih besar, maka dihindarkan. Maka hal-hal yang diwajibkan oleh Al-Quran, oleh agama ini pasti memberi manfaat. Atau manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan madorotnya. Dan semua yang dilarang, itu pasti madorotnya lebih besar dari manfaatnya. Itu kaitannya dengan berpikir. Orang kalau tidak bisa berpikir, ya tidak bisa melihat seberapa manfaat dan seberapa madorot. Bahkan dalam hal-hal yang sudah diwajibkan, misalnya ya, puasa misalnya. Puasa itu secara wajar, secara normal, itu memberi banyak manfaat dan sedikit madorot. Kalau tidak boleh dikatakan tidak ada madorotnya, tapi tidak ada memang setiap peristiwa, setiap apapun ya realitas yang 100% manfaat. Selalu kita bisa menemukan berapa persen madorotnya. Tapi kita lihat konteksnya. Puasa itu lebih banyak manfaat daripada madorotnya, dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan kebenarannya.
Tetapi ketika seseorang dalam kondisi sakit, kemudian bisa dibuktikan bahwa madharat berpuasa bisa lebih besar dibanding manfaatnya pada saat dia sakit itu, maka dia tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Nanti saja kalau sudah tidak sakit begitu. Kalau sakitnya terus-menerus gitu ya, udah sampai tua dan kemudian sampai tidak bisa berpuasa, maka boleh digantikan dengan memberi manfaat yang berbeda, yaitu memberi makan orang miskin misalnya. Anda lihat ini, cara agama ini mengajarkan ya syariatnya, mengajarkan peribadatannya. Puasa pasti baik, sholat pasti baik, haji pasti baik. Tetapi ada kondisi-kondisi yang menyertai ternyata menjadikan dia lebih banyak madharatnya. Orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu berpuasa, menjadi lebih banyak madharatnya dibanding manfaatnya, ya boleh tidak berpuasa. Dan seterusnya, ya termasuk sholat, termasuk haji, termasuk kita ada kondisi yang menyertai. Nah, ada ayat-ayat yang terkait dengan itu. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Khamr adalah sesuatu yang memabukkan dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi, khamr itu ada manfaatnya bagi manusia, judi juga ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan luar biasa tuh. Hal-hal yang dilarang pun, misalnya daging babi, itu dalam kondisi normal lebih banyak madharatnya dibanding manfaatnya. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, kemudian seseorang itu menjadi ya membutuhkan itu misalnya untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya, maka menjadi diperbolehkan. Yang normalnya haram itu bisa menjadi halal dikarenakan kondisi darurat yang menyertainya. Jadi begitu, agama ini sangat logis, sangat rasional, dan kita disuruh memikirkan, bukan sekedar emosional saja. Kalau emosional maka kita mengatakan ya sudah, babi secara emosional, atau khamr dalam hal ini, judi juga secara emosional, ya sudah, enggak. Tetapi ada loh, mungkin kondisi-kondisi tertentu yang tiba-tiba manfaatnya menjadi lebih besar dibanding madharatnya, sehingga menjadi diperbolehkan. Nah, itu hanya bagi orang-orang yang bisa berpikir. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Nah, gitu ya. Sama di dalam membelanjakan rezeki pun itu manfaat dan madharat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya dengan mengambil ayat-ayat ini, kita mendapatkan penegasan-penegasan tentang yang disebut berpikir itu, bertafakur itu. Mulai dari bagaimana sumber hukum di dalam Al-Quran, Rasulnya, ya, kemudian cara menjalankan agama dan sebagainya. Memang kita ini diajari untuk memikirkan dan berpikir itu bertafakur. Kita adalah berpikir secara keilmuan, bukan secara emosional. Nah, secara emosional itu nanti ada step berikutnya, termasuk ketika berinteraksi dengan Allah. Itu memang tafakur akan memiliki batas tertentu. Yang kemudian kalau sudah benar on the track, maka kita silahkan merasakan. Gitu ya, oke. Yang kedua, terkait dengan kehidupan. Kehidupan ini apa, kata Al-Quran? Itu disuruh memikirkan kita. Kita ini mau memilih hidup yang seperti apa, gitu ya. 9:15. Okay. Maka kita diajari membangun kesadaran terkait dengan kehidupan. Kata Al-Quran, kehidupan itu bagaikan air hujan yang turun ke bumi ini. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya, sebuah gift gitu ya, sesuatu yang sudah given atau diberikan oleh
Sang pencipta, kita tiba-tiba lahir aja gitu. Tidak pernah memikirkan sebelum lahir, ya, karena memang tidak bisa. Tiba-tiba terlahir di Indonesia dari orang tua yang ini, dan seterusnya kondisi-kondisi yang menyertainya. Kehidupan duniawi itu seperti air hujan yang diturunkan dari langit ya ke bumi ini, lalu tumbuhlah dia dengan subur, tanaman-tanaman di muka bumi karena air itu. Ada faktor luar yang memunculkan kehidupan, bukan kehendak kita. Kemudian memberi manfaat, diantaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang ternak. Dan bila bumi itu telah sempurna keindahannya dan penuh dengan perhiasan-perhiasan, aksesoris segala macam terkait dengan kehidupan. Kemudian pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasai kehidupan ini. Salah. Tiba-tiba datanglah kepadanya musibah, azab, di waktu malam atau di waktu siang, dan kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman-tanaman yang disabit, ya, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, tiba-tiba sakit, ya, kemudian menua, kita mati, atau secara kolektif umat mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran, dan sebagainya. Itulah kehidupan. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Jadi kita ini disuruh memikirkan secara filosofis. Kehidupan ini apa, bagaimana, dari mana mau kemana, ya. Kata orang Jawa, sangkan paraning dumadi. Kita ini berasal dari mana, mau kemana, kok tiba-tiba ada di sini, dan sebagainya. Itulah yang disebut tafakur. Dan kalau kita benar bertafakurnya, maka kita akan memiliki kesimpulan yang benar juga. Ternyata kehidupan ini ya given, dan kemudian kita harus melakukan apa gitu ya. Digambarkan bahwa kita bukanlah penguasa kehidupan ini. Begitu banyaknya faktor-faktor, variabel-variabel yang di luar kendali kita. Masa sih orang kemudian berpikir bahwa segalanya bisa kita dapatkan, kita mau seperti yang kita maui dan sebagainya. Enggak. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan, ya. Ibaratnya manusia hidup menginginkan segala macam. Harta benda, keluarga, orang-orang yang ya tercinta, kekuasaan, apa segala macam. Itu diibaratkan. Seperti orang yang ingin memiliki taman, kebun yang indah dengan segala macam buah-buahan, di situ ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian datanglah masa tua yang tidak bisa dilawan. Tiba-tiba usia sudah 60, tiba-tiba usia sudah 70. Ya, datanglah masa tua pada orang tua, pada orang itu. Sedang dia masih mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Tadinya pingin berkuasa, menguasai kehidupan dengan segala macamnya. Enggak, kita ini berjalan terbawa, terhanyut oleh aliran waktu. Tidak terasa puluhan tahun, tiba-tiba sudah hampir finish. Kemudian kebun itu ditiup angin yang keras, yang mengandung api, lalu terbakar, musnah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan. Berkali-kali Allah ya bicara tentang filosofi kehidupan. Apa sih kehidupan ini? Kita disuruh memikirkan. Digambarkan lagi di ayat yang lain. Duniawi ini kehidupan yang rendah. Ada kehidupan yang tinggi yang digambarkan di ayat lain ya, bahwa bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu adalah lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Ada di ayat yang lain lagi digambarkan kehidupan dunia ini cuma laibun walahwun, cuma sendoguro dan bermain-main belaka.
ini bukan kehidupan yang sebenarnya, nanti ada kehidupan yang sebenarnya, dan seterusnya. Banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Dan jikalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya, derajat seseorang, dengan ayat-ayat itu, dengan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran ini. Tetapi dia, siapapun itu, cenderung kepada kehidupan duniawi, dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Seakan-akan hidup itu selama-lamanya di muka bumi ini. Digambarkan di ayat yang berbeda, mereka ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya. Ingin segalanya. Tidak bisa. Kita memiliki keterbatasan. Maka perumpamaannya seperti kebiasaan seekor anjing, jika kamu menghalonya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkan dia juga mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan mindset orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau mempercayai petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka agar mereka berpikir. Digambarkan seperti anjing itu disuruh begini, suruh begitu, tetap aja menjulurkan lidah. Maksudnya ya apa? Nggak bisa diubah lah gitu. Pikirannya itu susah untuk diubah, dan dia tetap mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Quran itu bohong, Quran itu nggak benar, Quran itu isinya dongeng, Quran itu namanya mendustakan, tidak mempercayai Al-Quran. Maka ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Segala macam pelajaran di dalam Al-Quran. Sekali lagi disuruh berpikir kehidupan duniawi ini cuma sebentar saja, akan dilanjutkan kehidupan yang lebih abadi. Oke, bagian-bagian akhir. Yang ketiga, kita disuruh berpikir dengan cara mengamati realitas kehidupan. Untuk memahami, untuk mengenali kekuasaan Sang Pencipta, Sang Pengendali, Sang Pemelihara alam semesta ini. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat terkait dengan itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi ini dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi kita ditantang, didorong, dimotivasi untuk memikirkan segala tanda-tanda, fenomena-fenomena tentang bumi. Bagaimana bumi diciptakan, dihamparkan. Bagaimana kok ya bumi tiba-tiba muncul dari apa? Coba dirunut, dipelajari itu. Mulai dari ilmu geografi, ilmu geologi, geofisika, sampai kemudian ilmu astronomi dan sebagainya. Gunung-gunung bagaimana itu diciptakan oleh Allah. Sungai-sungai, buah-buahan dan sebagainya, termasuk siang dan malam, sehingga dipertanyakan di ayat yang berbeda. Bagaimana jadinya kalau Allah nggak menciptakan siang dan malam, tapi siang terus sampai hari kiamat? Terbakarlah kita. Atau sebaliknya malam terus, membekulah kita. Itu disuruh memikirkan. Itu namanya tafakur, berpikir secara logis, secara rasional, analitik, empirik, scientific. Bukan cuma emosional saja, sudah langsung percaya, pokoknya percaya deh gitu. Siapa dulu yang bercerita gitu kan? Itu Al-Quran mengajarkan supaya memikirkan. Dan lebih jauh lagi, semua ini loh ditundukkan untuk kepentingan manusia. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, untuk kepentingan manusia. Segala macam yang ada di dalamnya. Harta kekayaan alam ya yang ada di dalam lautan, termasuk energinya, termasuk gelombangnya, termasuk segala macamnya. Menundukkan atau menjadikan lautan untuk kepentinganmu. Supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya. Ya ini menghasilkan ilmu
apa tentang perkapalan misalnya, kalau kita mau belajar lebih jauh. Semua itu tafakkur. Supaya kamu dapat mencari karunia-Nya yang ada di dalam lautan, ya, yang luar biasa itu. Di mana semua sampah-sampah tidak membusuk di sana, ya, di sungai-sungai membusuk menuju ke lautan, kemudian disirkulasi, direkovery di dalam mekanisme samudra itu. Itu bagi orang yang berpikir, bertafakur akan luar biasa. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Arahnya situ. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang bahkan di langit, bukan cuma di bumi. Di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Al-Jasiyah. Lagi, pada diri manusia dan alam semesta. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri, Masya Allah, ya. Penciptaan manusia memunculkan segala macam ilmu, mulai dari yang bersifat anatomi secara organisme, organik, sampai kepada seluler, sampai kepada biomolekuler, dan seterusnya. Masya Allah, perkembangan ilmu yang berbasis pada tafakur, memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri. Dan juga langit dan bumi. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar. Tidak sia-sia, ada arahnya yang jelas. Bukan sebuah kebetulan, bukan by accident, tetapi by design, dan sebagainya. Ini memunculkan dialektika, tafakur, ya, dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Jadi ateis. Dia tafakur tapi tidak mengantarkan kepada Tuhannya. Ingkar, yaitu pilihan. Oke. Ya, dan ya bahkan jiwa kita berada di tangan Allah. Kita ini tidak menguasai jiwa kita sendiri. Ini kalau tidak mengantarkan kepada kekuatan maha sempurna yang menguasai diri kita, ya kebangetan sebetulnya gitu ya. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya, dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Memunculkan ilmu jiwa, memunculkan ya kedokteran saraf, memunculkan kedokteran jiwa dalam arti psikiatri, kemudian psikologi, kemudian neuroscience, dan Masya Allah, semua itu adalah proses tafakur. Banyak pelajaran pada lebah, oke, nggak saya bahas, tetapi intinya yang demikian, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi kaum yang memikirkan. Suruh belajar dari lebah, ada obat di dalamnya, ada terkait dengan rumahnya yang diagonal, yang heksagonal, ya, yang itu menjadi struktur yang paling canggih dalam struktur alam dan sebagainya. Banyak pelajaran tafakur yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Pada pasangan hidup, di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, saya skip-skip saja, tetapi inilah pemahaman tentang tafakur, ya, yang didorongkan oleh Al-Quran. Hidup adalah pilihan yang kita harus bertanggung jawab. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan pilihannya, siapapun itu, kita semua. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan pilihan itu. Kemudian celaka dia, bagaimana dia menetapkan pilihan hidupnya. Dan kemudian dia sudah mempertimbangkan. Tetapi sesudah itu dia bermasa muka dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran, memilih jalan yang selain kebenaran, dan menjadi sombong, karena mungkin memiliki banyak
fasilitas atau kesuksesan hidup dan sebagainya. Bahkan dia berkata, Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu, tidak lain hanya perkataan manusia. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Ya. Bagian akhir, maka apa yang harus kita lakukan dalam beragama ini? Memaksimalkan akal sebagai proses untuk menapaki jalan menuju Tuhan. Itulah yang diamanatkan oleh Al-Quran dengan tafakur sebagai bagian dari proses akal sehat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda hikmah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, hingga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi ujung-ujungnya adalah bertemu dengan Allah. Di dalam proses pencariannya itu, melalui proses tafakur, memikirkan segala fenomena, segala realitas yang ada di sekitarnya, tetapi dia memilih untuk mengkaitkan itu menuju kepada Tuhan, karena memang logikanya, rasionalitasnya, analisanya, tidak bisa tidak. Bahwa semua ini bukan terjadi secara kebetulan, pasti ada kekuatan yang mengendalikan semua itu. Nah, kalau proses itu kita jalani dengan benar, bertafakur dengan benar, kemudian bertazakur dengan benar, maka ketemunya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci Engkau, maha sempurna Engkau, maha dahsyat Engkau, maha hebat, maha agung Engkau, maha segala-galanya Engkau. Fakina adzabannar, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan tema kita tafakur yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Saya kembalikan kepada Pak Dahrian. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa, sangat istilahnya sangat jelas pencerahan dan penjelasan mengenai tafakur ini. Kita masuki babak diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, saya lihat sudah ada 3 yang raise hand. Kami persilakan penanya pertama, Prof. Hamid Umar. Silakan, Prof. Hamid. Ya, baik, Dr. Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang apa yang diutarakan oleh Pak Agus ini memang ini yang kita tunggu-tunggu di pertemuan yang kesekian kali ini. Mungkin sudah ada 55 lebih 60 barangkali Pak Agus. Ya. Ya, memaksimalkan akal menuju kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, ini memaksimalkan akal ini Pak Agus sudah ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Tetapi anehnya, kenapa umat Islam ini sampai sekarang belum memaksimalkan akalnya? Kita saksikan sendiri dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama kami dari ilmu kedokteran, itu sangat menyedihkan. Setiap penelitian-penelitian yang terkait dengan kedokteran, 99% itu adalah umat lain. Jadi agama lain, tidak ada nama dari negara Islam. Ya, karena kita tahu seperti Saudi Arabia adalah negara yang kaya, negara yang makmur. Saya hampir tidak habis pikir, kenapa tidak keluar dari situ ahli-ahli yang menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam
akal, terutama mencari hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang termodern. Nah, ini fenomena yang sangat kita sesalkan. Apakah itu cara berpikir yang mundur atau bagaimana, ataukah ada salah kaprah barangkali? Iya, mungkin satu yang dari sekian banyak itu yang Pak Agus sering kemukakan, satu hadiah Nobel dari Profesor Matematik, siapa namanya, Prof. Ya, Abdus Salam. Iya. Tapi yang lain itu kan ratusan yang hadiah Nobel sudah sekian banyak, yang menulis di dalam artikel-artikel yang sangat berpengaruh, menjadikan guideline bagi kita di ilmu kedokteran untuk menjadi contoh cara pengobatan terbaik. Semuanya dari non-muslim, mulai dari orang Yahudi, Israel, dari negara Barat yang Kristen, dari Jepang yang non-religion, tidak punya agama, dari Cina yang Buddha, dari India yang Hindu. Islam tidak ada, Pak. Itu satu komentar saya. Yang kedua, Pak Gus, menurut saya tidak ada agama selain Islam yang mewajibkan umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam beragama. Dan yang kedua, menggunakan kitab suci sebagai sumber ilmu pengetahuan. Agama lain, maaf saya sebut aja, umpamanya yang memiliki perjanjian baru, perjanjian lama, itu sebenarnya hadis. Hadis-hadis yang mana mereka tulis yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya Islam sebenarnya yang agama seperti tadi pada awalnya dogmatis, tapi menggunakan akal menjadi tidak dogmatis, artinya menegasikan dogmatisme. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah mengenai tafsir-tafsir di zaman pertengahan, abad pertengahan. Begitu banyak tafsir itu yang memang yang kita tidak sebut keliru, tapi kita maafkan karena pengetahuan pada saat itu. Contohnya malaikat rakib dan atid yang digambarkan selalu ada di samping kanan kiri, kita catat bawa bolpen tulis atau apakah. Tapi itu kan tidak masuk di akal. Manusia sekarang sudah berjumlah lebih dari 5 miliar, berarti rakib dan atid itu sebagai malaikat 2 kali lipat artinya berada. Nah, ini masih ada 2-3 pertanyaan, tapi saya simpan aja dulu. Terima kasih. Cukup 3 dulu, Bro. Iya, tidak boleh. Silakan. Saya takut dimarahi oleh Pak Dahlia. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan memaksimalkan akal. Kenapa justru umat Islam ini kan satu-satunya agama yang justru mendorong supaya kita ini menggunakan akal, bahkan menjadi prasyarat untuk beragama. Bayangkan itu betapa ketat sebetulnya ya yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa mulai dari awal harus berakal sehat, kemudian dalam prosesnya disuruh bertafakur, suruh memperhatikan segala macam fenomena, kemudian menyimpulkan, dan ujungnya harus ketemu kepada ujung yang paling tinggi dari kesimpulan kita bertafakur, yaitu ketemu dengan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang berada di balik semua ini, yang kemudian kita bertazakur, berinteraksi dengannya secara pendekatan kesadaran, ya, penghayatan itu. Tapi kenapa kok umat Islam ini justru mengalami ketertinggalan dan kemudian banyak jurnal-jurnal, rujukan-rujukan ilmiah dan sebagainya itu yang tidak muncul dari orang-orang Islam. Ya, ini sebetulnya bisa disebut kecelakaan sejarah. Karena sesungguhnya dulu pernah terjadi di zaman keemasan Islam, di mana sebagian dari kalangan Islam, umat Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam itu melakukan eksplorasi seperti diajarkan oleh Al-Quran, menggunakan pendekatan-pendekatan tafakur itu.
Meskipun di sisi yang berbeda, sebagian dari umat Islam yang lainnya menggunakan pendekatan-pendekatan mistisisme. Kan itu yang terjadi, pertarungan pemikiran. Misalnya tokoh, ya, dua tokoh yang dicatat oleh sejarah adalah Ibnu Sina dan Al-Ghazali misalnya. Ibnu Sina mengajarkan tentang tafakur. Al-Ghazali melakukan pendekatan tazakur. Tafakur lebih kepada pendekatan saintifik, berpikir logis, ya, ilmiah, rasional, saintifik, filsafati. Yang ini memang di peradaban sebelumnya banyak diajarkan oleh orang-orang Yunani, ya, para filsuf Yunani. Tetapi sesungguhnya Al-Quran sendiri kan mengajarkan itu. Nah, itulah yang diambil oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan kemudian penerus-penerusnya yang dalam sisi pendekatan saintifik itu. Tetapi di sisi yang lain, Imam Ghazali dan jamaahnya, pengikutnya itu melakukan pendekatan secara pendekatan mistisisme Islam. Nah, ini yang terjadi lantas, pendekatan-pendekatan saintifik itu berkembang di Barat, membangkitkan peradaban Barat, karena waktu itu Eropa masih dalam kegelapan, ya, kegelapan peradaban. Kemudian ada kerajaan Islam atau kekhalifahan Islam Andalusia di Cordoba yang memunculkan ilmu pengetahuan. Jadi di barat ada Cordoba, ada Andalusia, di timur ada Baghdad. Dua-duanya memberikan satu jalan pencerahan yang berbasis kepada pendekatan ilmiah. Tetapi di sisi yang lain ada yang menggunakan mistisisme. Ternyata yang di timur ini lebih berkembang dan banyak diikuti sampai sekarang, kan gitu masalahnya. Yang tadi saya sebut pendekatan emosional dengan pendekatan rasional, gitu ya. Kecerdasan emosional itu dijalani sebagai tasawuf amali. Pokoknya amalkan saja yang diajarkan oleh guru-guru sebelumnya dan sebagainya. Tidak menjadi penting pemahaman saintifiknya dari para ahli tafsir di zaman itu, tetapi lebih menggunakan pendekatan emosional dalam tafsir-tafsirnya, mistisisme dalam tafsir-tafsirnya. Padahal belum tentu cocok dengan realitas objektif, ya. Termasuk di dalam kedokteran akan banyak kita misalnya menemukan yang seperti itu, termasuk air kencing unta dan sebagainya, yang itu pendekatannya pokoknya asal disampaikan, ya, diriwayatkan oleh hadis yang disahihkan oleh misalnya Bukhari kah, Muslim kah, atau ya tokoh-tokoh yang dianggap memiliki otoritas di dalam itu sudah dianggap benar. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang bersifat itu tadi emosional, kecerdasan emosional. Kalau disebut mereka beriman, ya beriman, tetapi belum sempurna keimanannya karena tidak dilandasi oleh keilmuan yang tafakur itu, kan gitu. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Prof. Hamid tadi, kenapa sekarang kok terjadi seperti ini? Ya karena ada kecelakaan sejarah, di mana bukan berarti sejarah Islam tidak menampilkan ilmuwan-ilmuwan yang berbasis kepada saintifik, karena ilmu bedah itu di zaman itu Ibnu Sina juga melahirkan pendekatan-pendekatan yang bersifat anatomis dan sebagainya, ya, farmasi dan sebagainya, itu di zaman itu terjadi. Tetapi kira-kira 700-an tahun yang terakhir ini umat Islam tidak ke sana, tidak cenderung ke sana, itu dimanfaatkan oleh orang-orang justru di luar Islam. Tradisi saintifik, tradisi ilmiah itu diwariskan dan diwarisi oleh Eropa, kemudian ke Amerika, kemudian juga tadi disebut ada Jepang, ada Cina, dan sebagainya, yang mewarisi sebagian tradisi Islam itu sesungguhnya, atau tradisi ilmiah kemanusiaan, diantaranya Islam juga meletakkan fondasinya di situ. Sedangkan umat Islam lebih memilih, sudahlah percaya saja, sudahlah iman saja, karena yang mengatakan adalah tokoh-tokoh ABC ini. Memangnya Anda ini siapa? Apa Anda lebih baik dari tokoh-tokoh yang terdahulu dan sebagainya? Di situ emosional di dalam memahami agama. Sementara Al-Qur'annya mengajarkan kepada kita
bahwa salah dan benar itu ada di level tafakur. Sedangkan level tazakur itu adalah level penghayatan yang harus diletakkan sesudah bertafakur dengan benar, barulah kita bertazakur. Saya kira itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua apa poinnya, Prof? Apa tadi? Mengenai Islam dan agama lain. Yang tadi Oh, apa? iya. Poinnya. Mengapa banyak agama lain yang melakukan penelitian ya? Ya, Bukan jadi berarti Kalau akal itu tadi. saya kira Sudah tercakup itu. Ya, sudah tercakup di jawaban yang. Ya, karena Dan yang ketiga berarti, yang ketiga adalah terkait dengan rokib dan atid. rakib dan atib ya. Yang dipertanyakan. Ya, itu kembali kepada sebetulnya sudah diungkapkan oleh Prof. Hamid tadi, bahwa pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran itu kan dilatar belakangi oleh pemahaman para penafsirnya. Nah, ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentu akan semakin berkembang seiring dengan fakta-fakta, data-data ilmiah yang semakin mutakhir ke arah era sekarang ini. Ketika misalnya bicara tentang, oke lah, keimanan itu memiliki dua sisi, emosional dan ilmiah, kan begitu. Ketika dikaitkan dengan keimanan bahwa ada malaikat, dua malaikat rokib dan atid yang selalu bersama dengan manusia, maka boleh dia disebut memang dia beriman. Tetapi ketika diminta menggambarkan, biasanya kawan-kawan yang menggunakan pendekatan emosional itu hanya mengatakan, sudahlah, pokoknya percaya saja bahwa ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, itu kan dalam surat Qaf digambarkan tidak ada satu ucapan pun ma yalfidhu min qaulin yang diucapkan kecuali di dekatnya ada raqibun atid, pengawas yang selalu hadir. Sebetulnya itu adalah menyebut bukan sebutan nama sesungguhnya. Raqibun atid itu adalah malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Tetapi kemudian digambarkan oleh para ulama sebagai nama malaikat. Malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi dipinjem nama. Sebetulnya itu kan tugas ya, fungsi untuk selalu mengawasi dan selalu hadir. Itu juga salah kaprah. Dipinjem sebagai nama menjadi malaikat raqib dan atid. Terus digambarkan raqibnya ada di kanan dan atidnya di sebelah kiri. Kemudian digambarkan lagi lebih jauh lagi, duduk di pundak kanan, pundak kiri. Kemudian digambarkan lebih jauh lagi mencatatnya. Nah, orang dulu menggambarkan mencatat itu ya pasti ada lembaran kitab atau lembaran kertas atau kulit binatang atau apapun sebagai media untuk menulis. Nah, menulisnya pakai apa? Ya mungkin digambarkan pakai tinta atau apapun. Ya, itu benar dalam konteks peradaban di zaman itu. Tetapi ketika sekarang ini teknologi sedemikian majunya terkait dengan mencatat atau kemudian istilahnya menjadi merekam secara magnetik. Dulu kita mengenal ada kaset video, ada kaset audio secara magnetik, pita magnetik. Itu pun kemudian ketinggalan zaman, diganti secara digital atau analog dulu ya. Kemudian sekarang menjadi digital. Nah, digital ini bahkan ke depan lagi akan berkembang lagi menjadi rekaman-rekaman yang bersifat teknologi kuantum. Ya. Ya, karena sekarang Cina sudah mengembangkan yang disebut teleportasi kuantum. Bisa mengirimkan informasi-informasi pada jarak yang jauh dengan kecepatan real time, tidak ada waktu tundanya. Nah, sekarang juga sedang didesain komputer yang berbasis pada teknologi kuantum dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, ini kan perkembangan teknologi, perkembangan realitas. Tetapi apakah kalau kemudian kita mengikuti ini berarti tidak beriman kepada malaikat yang digambarkan mencatat perbuatan kita? Ya enggak. Yang beda kan cuma pemahaman
teknis operasionalnya itu, tetap saja semua perbuatan kita itu akan tercatat, akan terekam, ataupun apa istilahnya terserah seiring dengan perkembangan peradaban, tetapi terabadikan bahwa perbuatan kita, pikiran kita bahkan ini adalah gelombang-gelombang pancaran gelombang elektromagnetik dari otak kita yang bisa direkam sekarang dengan menggunakan elektroencephalograf, bahkan bisa diterjemahkan, itu isi informasinya apa, denyut jantung dan sebagainya, itu memiliki frekuensi-frekuensi yang mengandung informasi. Nah, semua itu terekam. Ternyata sekarang merekam semua itu tidak menggunakan lagi dengan catatan tangan itu, melainkan direkam secara digital atau bahkan nanti secara kuantum. Bahwa manusia ini berada di medan energi atau medan gaya atau medan kuantum, di mana bisa diumpamakan seperti ikan di dalam air. Ketika ikan itu bergerak, maka dia akan mengubah komposisi, mengubah struktur, ya, posisi air itu. Dan perubahan dinamika struktur itulah yang menjadi rekaman kita. Dan itu secara kuantum dimungkinkan untuk direkam, dan sesungguhnya alam sudah merekam semua itu. Dimanapun kita berada, struktur alam sesungguhnya sudah merekam seluruh perbuatan kita. Di mana kita berada dan beraktivitas, maka disitulah semua perbuatan kita, pikiran kita, bahkan ya perasaan kita, ucapan kita, perbuatan kita ya terekam di situ. Jadi apa yang kita diskusikan sekarang ini sebetulnya sudah direkam oleh alam ini, oleh para malaikat, dan tersimpan di dalam medan kuantum jagat raya. Iya. Saya kira itu ya terkait dengan pertanyaan Prof. Hamid yang. Terima kasih Pak Agus. Memang betul sekali Bapak. Zaman dulu